Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada video kali ini kita masih akan membahas tentang kana wa akhwatuha, tapi dalam bagian i'rabnya. Yang pertama, di sini ada kalimat kana nasu ummatan wahidah. Maka kana di sini dia sebagai apa? Dia sebagai fi'il madhi nasikh. Ingat ya, kana dia sebagai fi'il madhi nasikh. Karena dia fi'il madhi, sudah otomatis dia mabni 'alal fathi. Yang mana yarfa'ul ism wa yansibul khabar. Dia merufakkan isim dan menasabkan khabar. An-nasu. An-nas di sini dia sebagai isim kana yang bagaimana? Ya marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Isim kana yang marfu' dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah yang nampak pada akhirnya. Ummatan, ummah khobar kana yang mansub dan alamat nasabnya fathah adh-dhahirah ala akhirih. Jadi An-nas di sini dia sebagai isim kana, ummah dia sebagai khobar kana yang nasabnya dengan fathah. Wahidatan, naat dia sebagai naat yang mansub dan tanda nasabnya adalah dengan fathah adh-dhahirah ala akhirih. Nah, ini pembahasan naat sudah pernah kita jelaskan di video yang agak lama ya, yang sudah lalu silahkan dibuka aja. Lalu yang kedua, walaysa dzakaru kal untha. Laisa, wa di sini adalah harfu atfin dari kalimat sebelumnya, dari ayat sebelumnya. Laisa di sini dia fi'il madhi yang mabni di atas fathah laisa. Nasikhun yarfa'ul ism wa yansibul khabar. Dia itu merofakkan isim dan menasabkan khabar. Otomatis maka kalimat setelahnya kita sebut namanya isim laisa adz-dzakar. Isim laisa yang marfu dan tanda rofaknya adalah dengan dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Ka, huruf kaf. Jadi kal untha di sini ada dua bagian, ada ka sama al untha. Ka di sini adalah harfu jarrin. Untha di sini adalah isim majrur karena didahului oleh huruf kaf, maka dia sebagai isim majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasrah muqaddarah 'alal alif. Jadi di sini untha karena dia diakhiri dengan alif, maka jarnya dia tidak terlihat, kasrohnya tidak terlihat. Kenapa? Mana amin zuhuriha at-ta'adzur, karena dia itu ta'adzur, dia tidak bisa terlihat karena uzur, karena belakangnya alif gitu kan. Wal jar wal majrur muta'alliqani bi mahdhuf khabar laisa. Dan jar majrur ini kal untha itu adalah satu kesatuan khobarnya dari khobar laisa. Lalu yang ketiga, la yazalu wa la yazaluna mukhtalifin. Waw harfu atfin seperti biasa, la harfu nafin. Kenapa di sini didahului oleh harfu nafin? Karena di sini ada zala, yazaluna gitu. Yang mana kita tahu sebelumnya ya, di video sebelumnya, zala itu harus didahului oleh huruf nafi. Maka yazal di sini dia fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah thubutun nun. Kenapa enggak dengan dhammah? Karena dia ini ada waw di sini ya. Ada dengan nun di sini. Di sini dia termasuk af'alul khamsah. Nanti ada pembahasannya sendiri tentang af'alul khamsah. Maka dia rofaknya adalah dengan thubutun nun. Wa wawul jamaah, dan waw jamaah di sini dia adalah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in isim yazal. Jadi di sini waw di sini adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung yang menempati kedudukan rofa isim zala gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya wala yazaluna, isim zalanya mana? Isim zalanya dhamir muttasil gitu ya. Mukhtalifin. Mukhtalifin adalah khobar yazal mansubun wa alamatu nasbihi ya niyabatan anil fathah. Maka di sini mukhtalifin dia mansub dengan ya. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Lalu yang keempat, lan nabroha alaihi akifin. Lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu nafin berarti artinya tidak ya, kurang lebih. Nasab dia menasabkan. Wastiqbal yang akan datang. Jadi lan ini artinya tidak akan. Gitu ya. Tidak ini harfu nafin, akan ini istiqbal.
gitu ya. Maka kenapa kita sebut dia istiqbal? Karena memiliki arti tidak akan. Nabroha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihil fathah wasmuha dhamirun mustatirun fiha taqdiruhu nahnu. Nabroha di sini fi'il mudhari yang mansub. Kenapa? Karena ada lan. Wa alamatu nasbihil fathah, dan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Sedangkan untuk isimnya mana? Isimnya adalah dhamir mustatir takdiruhu nahnu di sini ya. Nahnu. Karena dia fi'il mudhari maka dia dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Alaihi ada dua, ada ala ditambah ha. Ala harfu jar, sedangkan ha di sini adalah dhamir muttasil yang mabni di atas kasroh fi mahalli jarrin bi harfil jar, yang menempati kedudukan jar. Kenapa? Karena ada ala tadi. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi akifin li'annahu ismun fa'il. Terus akifin di sini adalah khobar nabroh mansubun wa alamatu nasbihil ya anil niyabatan anil fathah li'annahu jam'u mudzakkar salim. Jadi di sini akifin sama penjelasannya kayak mukhtalifin tadi. Dia itu sebagai khobar nabroh yang mansub dan tanda nasabnya dengan ya. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Selanjutnya madum tu hayya. Madum tu seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kalau ada kata dama dia pasti diawali dengan ma al-masdariyah ad-dzarfiyah, masdariyah dzarfiyah. Sedangkan dama sendiri di sini dia merupakan fi'il madhi. Ingat, setiap fi'il madhi dia mabni di atas fathah. Nasikhun mabniun ala sukun madama. Oh, maaf. Jadi kalau dama ini dia memang mabni di atas fathah. Tapi sekarang karena kita sedang mengi'rab dumtu, maka di sini dumtunya dia mabni di atas sukun karena dia bertemu dengan ta fa'il. Sudah kita jelaskan di bab fa'il ya. Watta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in ismuha. Jadi kalau misalnya ditanya mana isim damanya? Isim damanya adalah dhamir muttasil yang mabni di atas dhammah fi mahalli raf'in, yang menempati kedudukan rafa isim dama gitu ya. Hayyan di sini adalah khobar dama yang mansub dan tanda nasab ya wa alamatu nasbihil fathah adh-dhahirah ala akhirih, dan tanda nasabnya adalah dengan fathah yang nampak pada akhirnya. Yang keenam, mazala Jibril yusini bil jar. Mazala Jibrilu yusini bil jar. Mazala di sini adalah ma nafiyah. Ingat, setiap zala dia diawali dengan harfu nafin. Sedangkan zala di sini adalah fi'il madhi yang mansub yang mabni di atas fathah, yarfa'ul ism wa yansibul khabar, yang merufa'kan isim dan menasabkan khabar. Jibril isim zala marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Yusini fi'il mudhari marfu'un. Nah, di sini yusini wa alamatu raf'ihi dhammah al-muqaddarah 'ala al-ya. Nah, di sini yusi dia adalah fi'il mudhari yang marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah seperti biasa ya. Tapi bedanya di sini dhammahnya kelihatan enggak? Enggak. Kenapa? Muqaddarah 'ala al-ya, dia tersembunyi di atas ya. Mana amin zuhuriha athqal, dia itu enggak bisa nampak dhammahnya ini. Kenapa? Karena berat. Yusiyu kan berat ya. Wan nun. Sedangkan huruf nunnya di sini adalah nun wiqayah. Dan fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Di sini yusi takdiruhu huwa. Wal ya, sedangkan ya yang ini dia adalah dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dia adalah dhamir muttasil yang mabni di atas sukun yang menempati kedudukan nasabnya maf'ulun bihi. Jadi di sini yusini, pada kalimat yusini sudah terkumpul apa? Sudah terkumpul fi'il mudhari beserta fa'ilnya beserta maf'ulun bihi. Wal jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin khobar zala. Dan satu kesatuan ini yusini itu menempati kedudukan nasab khobar zala. Jadi sama seperti bab mubtada dan khobar yang sebelumnya, ada yang namanya khobar majmu'.
Nah, di sini pun pada khobarnya inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha dan selainnya itu juga bisa ada khobar majmuk juga, sama kayak di sini ya, yusini berarti dia jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin khobar zala. Bil jar, nah ini sudah jelas, ba harfu jarrin, jarnya isim majrur wa alamatu jarrihi al kasroh, wal jar wal majrur muta'alliqani bil fi'l. Hal yang ketujuh, la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. La yazal adalah harfu nafin seperti biasa. Yazal fi'al mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Jadi walaupun di sini yazal dia merupakan fi'il mudhari, tapi karena dia masih tasrifnya dari kata zala, berarti dia masih menggunakan kaidah kana wa akhwatuha, gitu ya. Sama. Terus lisanuka ismun zala marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah ala akhirih, jelas ya. Wa huwa mudhaf, dan dia jadi mudhaf di sini. Terus kafnya dia sebagai apa? Kaf sebagai dhamir muttasil mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dia sebagai dhamir yang bersambung yang mabni di atas fathah yang menempati kedudukan jar mudhaf ilaih. Rotban, karena dia mansub, oh jelas berarti dia sebagai khobar yazal mansubun wa alamatu nasbihil fathah adh-dhahirah ala akhirih. Min dzikri, min harfu jarrin, dzikri ismun majrur wa huwa mudhaf. Allah di sini dia sebagai lafdzul jalalah mudhafun ilaih yang majrur, dan tanda jarnya adalah dengan kasroh yang nampak pada akhirnya. Min dzikrillahi, gitu ya. Azza fi'il madhi mabniyun 'alal fathi wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, dan fa'ilnya mana? Dia dhamir tersembunyi, takdirnya huwa. Wa jalla wa harfu 'atfin, jalla fi'il madhi wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, sama kayak azza ya. Ya, sampai sini insyaallah mafhum ya. Kalau misalnya belum mafhum boleh nanti diulang videonya. Sekarang kita masuk ke tamarin. Tamarin, ayin isma kana wa khobaroha fil ayat at-taliyah. Tentukanlah mana isim kana dan khobarnya pada ayat berikut. Terus yang kedua, ada khil kana alal jumal ismiyah al-atiyah wa ghairi dzalika ma yalzam. Masukkanlah kana pada kalimat berikut ini, pada jumlah ismiyah ini, dan ubahlah apa yang perlu diubah. Terus tamrin yang ketiga, fil makanil khali minal jumalil atiyah khobaron munasiban wabithu bisyakl. Letakkanlah pada tempat yang kosong pada kalimat berikut khobar yang sesuai dan berikanlah syakl, berikanlah harokat. Yang keempat, arif qaulihi ta'ala, i'rablah firman Allah berikut, wa kanallahu ghafurur rahima. Ya, silahkan dikerjakan, di pause dulu videonya. Ya, sekarang sudah saya anggap mengerjakan tamrinnya ya. Yang pertama di sini ayin isma kana wa khabaruha fil ayatit taliyah. Tentukanlah mana isim kana dan khobarnya. Kana sa'yuhum mashkura. Maka di sini isim kananya mana? Isim kananya adalah sa'yu, gitu ya. Terus mana khobarnya? Khobarnya adalah mashkura. Wa kuntum azwajan thalathah. Di sini isim kananya mana? Isim kananya adalah dhamir muttasil, takdiruhu antum. Azwaja di sini dia sebagai khobar kana. Innahu kana tawwaba. Nah, isim kananya adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang ada di mana? Yang ada di fi'il kana. Maka di sini dhamir mustatir takdiruhu huwa. Tawwaba. Nah, di sini dia sebagai khobar kana. Jadi khobarnya insyaallah jelas ya. Hanya saja di sini isim kana dia bisa berupa isim zahir, bisa juga berupa dhamir muttasil atau dhamir mustatir, sama seperti fiil yang lainnya. Lalu yang kedua di sini ada adkhil kana 'alal jumal al-ismiyah al-atiyah wa ghair lidzalika ma yalzam. Masukkanlah kana. At-talibani mujtahidan. Ketika kita masukkan kana berubah menjadi kana talibani mujtahidaini. Dia berubah menjadi mansub dengan ya. Al-muallimuna mukhlisuna. Kana al-muallimuna mukhlisina. Di sini juga dia mansub dengan ya.
Al-muallimatu mukhlisatun. Kana al-muallimatu mukhlisatin. Nah, di sini karena mukhlisat dia adalah jamak muannats salim, maka dia mansubnya dengan kasroh. Lalu yang ketiga, dha'fil makanil khali minal jumalil atiyah khobaran munasib. Berilah khobar yang sesuai. Asbahal bardu syadidan. Pagi dingin semakin kuat atau semakin dahsyat atau semakin dingin gitu ya ketika pagi. Saral ma'u 'adban, air menjadi jernih. Laisal jahilu 'aliman, orang jahil itu dia tidak berilmu. Wa arif qauluhu ta'ala wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena dia seperti biasa, karena dia adalah fi'il madhi mansubun, fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Terus lafaz Allah di sini adalah isim kana yang marfu' dengan dhamma adh-dhahira ala akhirih. Ghafurun khabar kana mansubun bil fathah adh-dhahirah ala akhirih. Rahima dia sebagai na'at yang mansub dengan fathah, gitu ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di video selanjutnya bab tentang inna wa akhwatuha. Syukran la husni ihtimamikum wa istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.